Sudah terlihat recordnya, Pak? Ya. Sudah terlihat recordnya? Mohon. Recordnya belum. Oh, sudah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak baik, gimana? Sudah siap kita belajar ini? Ya, sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah? Ya. Sudah sarapan dari rumah? Yes, sudah. Ngomong-ngomong yang tiket hari ini apa sudah dikerjakan? Ya, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas kalian ya. Jadi anak-anak, ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan tema tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan Sela ketua kelasnya memimpin doanya. Selesai, amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulainya, Ibu mau mengajak kalian menyanyi bersama-sama nih lagu Pelajar Pancasila. Jadi kita sambil tepuk tangan bersama-sama ya. Oke, mulai. Selesai, tepuk tangannya mana? Nah, oke, baik anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema puisi. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, materi apa ya yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo. Ya, Andre? Iya, tentang majas personifikasi. Masih ingat tidak apa itu majas personifikasi? Ya, betul. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara benda mati diumpamakan seperti sifat manusia. Contohnya apa? Ya, cinta kenapa? Apa contohnya? Ya, matahari mulai menangis. Ya, betul. Matahari itu kan benda mati, jadi dia diumpamakan seolah-olah dapat menangis seperti manusia. Ya. Oke, kalau begitu anak-anakku, sekarang Ibu senang sekali karena kita akan belajar tentang konten puisi, ya. Di mana puisi itu anak-anak berisi tentang temanya tentang keindahan alam. Ibu mau nanya, ada yang tahu apa tidak keindahan alam itu contohnya apa saja? Ya anak-anak? Ya betul sekali. Ada pegunungan, ada lautan, pelangi, matahari terbenam, dan lain-lain. Dan masih banyak lainnya ya. Nah itulah tentang keindahan alam. Di situ kalian melihat pasti akan merasakan takjub dengan keindahan alam, sehingga kalian bisa mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hati dalam dituangkan ke dalam puisi. Ya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kita tema puisi ini adalah pertama, kalian dapat membuat puisi dengan tema keindahan alam. Tema yang tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat membacakan puisi dengan intonasi atau ritme yang sesuai atau menarik. Terus manfaatnya apa? Ayo. Manfaat yang pertama, ya, kita bisa mengungkapkan perasaan yang ada di dalam kita, melihat keindahan alam dalam bentuk visualisasi dalam pada indera yang kita lihat. Apalagi menambah kosakata baru. Terus apalagi menambah kreativitas kita. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau menanyakan hal lain lagi. Kapan sih kalian pernah membaca puisi dan di mana? Siapa? Arya?
Di perpus. Di perpus. Puisi apa yang sudah kamu baca? Cita-citaku. Ya, cita-cita juga bisa kita tuangkan dalam bentuk puisi. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memutar video tentang puisi. Kalian simak ya. Selesai. Gimana anak-anak? Apakah kalian ada merasakan bagaimana ya orang membaca puisi itu? Ya, memiliki ritme atau intonasi ya. Inilah perbedaannya membacakan puisi dan membaca biasa. Ya, jadi tidak sama. Di dalam puisi ada gaya bahasanya, ada ritmenya, ada rimanya, di mana di sana memberikan efek keindahan dalam membaca puisi. Oke, kita langsung masuk ke materi. Ibu jelaskan di sini ya. Jadi puisi itu adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, dan bait atau lirik. Ciri-ciri puisi yang pertama, tersusun dalam bentuk bait-bait. Yang kedua, dalam satu bait terdiri beberapa baris atau larik. Ketiga, terdapat persamaan bunyi yang ada setiap baris yang disebut rima. Di sini ada beberapa jenis rima atau sajak. Yang pertama adalah ABAB. Contohnya, belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, kalian bisa dilihat ya di sini ada bunyi vokal di belakang tiap barisnya itu I, U, di mana mengikuti pola rima AB, AB. Oke, lanjut ke rima yang kedua, yaitu pola ABBA. Contohnya, di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak berperi, buat semua terpesona melihatnya. Di sini juga kalian bisa melihat untuk bunyi vokal di belakang baris ya, A, I, A, di mana mengikuti pola rima A, B, D, A. Lanjut rima atau sajak yang ketiga, yaitu A, B, B. Contoh, inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan di pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Ya, ini mengikuti pola yaitu A, B, B. Nah, rima yang terakhir, rima A. Contohnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling negeri, gapai mimpi, menjadi pilot sejati. Nah, ini juga ya di sini bunyi vokal mengikuti pola A. Ya, di belakang tiap barisnya. Untuk selanjutnya di dalam puisi itu terdapat unsur instruksi. Ya, apa saja? Yang pertama, tema yang ingin disampaikan oleh penyair. Ya, yang kedua, imajinasi dengan kata-kata visual. Ketiga, gaya bahasa bermakna hiasan atau majaz personifikasi. Apa itu bermakna hiasan? Maksudnya, nah di sini bermakna hiasan itu gaya kelompok kata mengacu yang bukan makna sebenarnya. Contohnya, banting tulang bukan berarti membanting tulang, tapi artinya adalah bekerja. Nah, terus atau nih majaz personifikasi, apa itu? Kemarin kalian sudah pelajari. Ya, betul sekali. Majaz personifikasi membandingkan
membandingkan benda mati seolah-olah seperti sifat manusia. Terus unsur keempat adalah rima. Rima ini memberikan efek keindahan di dalam puisi. Terus unsur yang terakhir adalah ritme. Ritme itu dinamika suara agar tidak monoton. Jadi dalam membacakan puisi itu ada dinamika suaranya, ada rendah, ada tinggi, ada lirih. Nah, seperti itu ya dalam membacakan puisi. Anak-anakku, di sini Ibu menyediakan teks bacaan untuk kalian. Ibu minta nanti kalian baca ya. Coba membaca puisi dengan ritme yang bagus. Nanti di sini di teks bacaan puisi ini nanti kalian lakukan tugas individu. Di sini ada 2 tugas. Tugas kelompok. Sekarang kita ke tugas kelompok dahulu ya, anak-anak. Nah, inilah tugas LKPD kelompok. Nah, berikutnya, buatlah puisi dengan tema keindahan alam di sekitar tempat tinggalmu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Terdiri 1 bait atau 4 baris. Yang kedua, rimanya ABAB. Yang ketiga, gaya bahasanya. Ya, kita perhatikan ini ya. Nanti Ibu akan membuat kelompok ya, 4 kelompok. Tiap kelompok terdiri 5 siswa karena jumlah kelas kita 20 ya. Oke, Ibu langsung tentukan kelompoknya. Untuk yang barisan paling kiri, silahkan kalian sebagai kelompok A. Sebelahnya lagi kelompok B, sebelah lagi kelompok C, dan sebelahnya lagi kelompok D. Setuju? Oke, kalau begitu langsung kalian membentuk kelompok ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Cukup? Silahkan membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, ini Ibu langsung bagikan LKPD-nya ya. Nah, kalian baca, perhatikan. Di situ petunjuknya bagaimana kalian harus mengerjakan. Ibu harap semua kelompok semuanya aktif. Semuanya menuangkan ide, ya. Idenya tentang apa? Tadi tentang keindahan alam yang ada di sekitarmu. Mungkin Ibu kasih contoh yang memiliki kebun misalkan, boleh berisi tentang kebun ya. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat, nah bisa dituangkan nanti. Untuk mungkin ada yang rumahnya mungkin dekat sungai, nah bisa juga kalian menuangkan tema keindahan alam tentang sungai ya. Paham? Paham. Oke, waktunya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Silahkan dikerjakan. Gimana nih, kelompok 1 sudah selesai? Oke, dilanjutkan ya. Kelompok 2, kelompok 3. Gimana anak-anakku semuanya? Oke, jangan ribut semuanya. Duduk rapi. 4A, 4A, belajar merdeka. Oke. Sudah selesai kah? Sudah. Ya udah. Sekarang siapa dulu nih? Kelompok mana yang mau maju lebih dulu? Mana? Kelompok 3. Ya, silahkan kelompok 3. Selesai. Beri tepuk tangannya mana? Dari jempol. Jempol. Oke, terima kasih ya. Ada lagi kelompok mana lagi? Ayo. Kelompok 4. Ya, silahkan. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Iya, kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Ya, coba silahkan disampaikan. Gimana? Oh iya. Ya, betul sekali. Jangan lupa ya rimanya ABAB. Iya, tadi ada yang kurang ya. Rimanya ini tidak sesuai nih. Nanti bisa diulang lagi atau dicari nanti sesuai. Rimanya kan di situ kan rimanya ABAB. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 tadi sudah menanggapi.
Apa sudah selesai nih? Waktunya sudah hampir mau menuju 20 menit nih. Sudah ke 17 menit nih. Sudah selesai ya? Ya, kalau sudah semuanya dikumpulkan. Ya, baiklah anak-anak. Di sini selanjutnya Ibu akan membagikan tugas ini, Bu. Tugasnya mudah ya. Nah, di sini tolong Stella bagikan kertasnya ya. Oke, silakan kalian dibaca. Itu bacaan di petunjuk mengerjakan. Bacalah teks puisi Raja Ampat dan tulislah pesan dan informasi pada teks tersebut. Tiga, tentukan rima pada bait pertama dan kedua. Tiga, tentukan kalimat dalam teks puisi yang mengandung makna kiasan. Nah, di bacaan yang ini ya, di situ kan sudah ada di LKPD kalian sudah ada bacaan teks puisinya. Judulnya itu Raja Ampatku. Ya, siapa tahu Raja Ampat itu di mana? Di mana? Papua, ya betul sekali, di Papua ya. Jadi di sana itu terdapat lautan yang sangat indah. Di bawah laut itu ya terdapat berbagai jenis hewan dan juga terumbu karang. Jadi banyak nih turis domestik maupun turis asing yang datang ke sana. Nah, sekarang kalian kerjakan ya tugas individunya. Nah, yang ini Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Ya, sekarang mulai dikerjakan. Selesai? Oke, tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih Stella. Silahkan dikumpulkan kembali ke meja Ibu ya. Oke, jadi anak-anak kalian sudah belajar. Kita sudah belajar bersama-sama tentang tema puisi tadi ya. Ibu sangat senang sekali semuanya aktif, kelompok dari kelompok A sampai kelompok D semuanya aktif ya, sudah bisa membuat dan juga sekaligus tadi membacakan puisinya dengan ritme yang sangat bagus. Tadi semuanya sudah menampilkan. Hebat sekalian, selamat untuk kalian ya. Dan sekarang Ibu mau menanyakan, apakah kalian merasa senang belajar bersama dengan Ibu dengan tema puisi ini? Senangnya ini karena apa? Iya, karena bisa mengungkapkan perasaan yang kita rasakan. Iya, apalagi seru. Serunya apa? Kenapa? Iya, membacakannya itu sangat indah ya, dibacakan dengan indah gitu ya. Ya, siapa tahu nanti kalian bisa menjadi seorang penyair yang bisa menciptakan banyak hal tentang puisi ya. Jadi anak-anakku, bisa kita simpulkan apa ya yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Ya betul sekali. Kita belajar tentang puisi ini, kalian dapat membuat puisi sekaligus membaca dengan ritme yang indah ya, sesuai dengan tema dan juga rima dilengkapi dengan unsur intrinsik dalam puisi. Oke, sampai di sini apa ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup dulu ya. Kalian jangan lupa besok materinya itu lanjut ke cerita pendek. Kalian buka halaman 20 ya, untuk kalian pelajari ya. Jadi jangan lupa juga untuk terus semangat belajar. Tetap mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Dan juga jangan lupa terus berbakti kepada orang tua di rumah. Jangan lupa juga berbakti kepada guru di sekolah. Jadilah pelajar Pancasila, penerus bangsa. Allahumma amin. Anak-anak, mungkin sudah waktunya kita pulangan. Tapi sebelum pulangan silahkan ya. Mungkin bergantian nih wakilnya silahkan memimpin doa sebelum kita pulangan. Selesai.
kasih ya karena kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan baik dengan doa. Kenapa kita harus berdoa? Agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Oke, kalau begitu cukup sekian. Hati-hati kalian di jalan, yang nanti mau dijemput jangan buru-buru pulang, nunggu jemputannya ya, biar orang tua tidak khawatir. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sudah, baik. Pak? Tadi ini model pembelajaran apa yang dipakai? Model pembelajaran problem based learning. Kenapa Ibu memilih model itu? Karena di dalam tema puisi ini saya membuat supaya siswa itu lebih kreatif dan lebih aktif dalam berpikir mengungkapkan perasaan tentang puisi, membuat puisi. Apakah model lain tidak bisa membuat mereka seperti itu? Bisa Pak, misalkan dengan project based learning. Di sana membuat produk. Kenapa Ibu tidak memilih PJBL? Oh, mohon maaf yang tadi saya sampaikan, setelah saya melihat tadi RPP saya ini yang saya sampaikan tadi, ternyata saya memang menggunakan project based learning. Saya mengingat RPP yang satunya lagi, mohon maaf. Jadi saya di tema puisi ini saya menggunakan project based learning, di mana siswa membuat produk berupa puisi. Project based learning, produknya berupa apa? Berupa puisi dengan tema keindahan alam, terdiri 1 bait atau 4 baris dengan rima AB. Produknya puisi. Puisi Pak. Kenapa Ibu anggap puisi sebagai produknya? Saya menganggap bahwa puisi itu dia adalah produk di mana nanti hasil karya siswa itu bisa dipublikasikan atau ditempelkan di sebuah mading. Jadi seperti itu. Ya. Ini untuk kelas berapa ini? Saya kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Ini kan PJBL dan bukan kurang lebih 40 menitan. Apakah produknya sudah bisa dimunculkan? Nah, biasanya kalau dalam project based learning ini dia menggunakan 2 tahap atau 2 pertemuan. Jadi kalau memang tidak memungkinkan waktunya bisa dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, Pak. Melihat situasi dan kondisi di dalam pembelajaran. Nah, pembelajaranmu ini produknya yang berupa sudah bisa dimunculkan? Sudah bisa, saya merasa yakin bisa dimunculkan dalam 1 kali pertemuan, Pak. Kok cepat ya? Karena puisi yang saya kasih tugas untuk anak-anak itu temanya keindahan alam, terus hanya terdiri 1 bait saja. Terus di situ kelompoknya terdapat 5 siswa dalam 1 kelompok. Jadi bisa berbagi tugas, setiap siswanya bisa mengungkapkan 1 baris atau 1 lariknya. Jadi itu semuanya bekerja dengan aktif. Saya kok tidak yakin. Karena produknya dimunculkan dalam 40 menitan itu kok nggak yakin.
apalagi tingkat kesulitan membuat puisi, lalu menuliskan lalu menempelkan. Itu kira-kira butuh berapa menit itu? Kalau menulis puisi lalu sampai menempel, sampai menggantung butuh berapa menit itu? Untuk mengerjakan puisinya mungkin itu sekitar 20 sampai 30 menit, Pak. Tapi untuk kita menempel, menghias, menggambar, nanti ada dikasih gambarnya itu, mungkin waktunya memang kurang, dilanjutkan dengan hari berikutnya. Makanya tidak bisa dalam pembelajaran ini produknya sudah bisa kita lihat. Apalagi kelas 4, menulis saja baru belajar, apalagi mengarang puisi. Itu belum tentu, 1 hari pun belum tentu selesai hanya mengarang saja. Ya, jadi Ya, Pak. PJBL ini walaupun tuntutannya rendah kelas 4, tapi tidak sesederhana itu juga. Oh iya, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Jul. Halo Pak Jul, silakan. Ya, sorry lupa mute. Saya belum melihat persisnya tadi bagaimana ibu melatihkan anak atau mengajarkan siswa itu membuat puisi walaupun hanya warna. Jadi gimana caranya? Untuk yang mana, Pak? Mohon diulang. Kan ini kata dia mengajarkan anak membuat puisi ya. Iya, Pak. Tapi tadi itu di pembelajarannya kok saya tidak lihat persis di bagian mananya itu yang ibu mengajarkan membuat puisi. Oh, di bagian materi ini, Pak, sebelum saya membagikan LKPD, ada materinya saya sampaikan kepada siswa terkait dengan puisi, ciri-cirinya, terus rima. Nah, rima ada 4 jenis rima di sini. Ini rima kedua, rima ketiga, rima keempat. Selain itu ada juga unsur intrik di dalam puisi. Apakah ini ya dengan ini saja? Sorry. Sorry. Bisa coba yang rima-rima tadi itu. Ya. Oke ya. Kenapa harus ABBA, Mas? Di sini saya mengambil dari buku siswa dan juga buku guru. Lihat sekitar itu tema bab 6 di buku kurikulum merdeka. Jadi kenapa rimanya ABBA, contohnya AIIA? Oh, jadi kita membuat puisi kan sesuai dengan apa yang kita rasakan, dengan keindahan alam yang kita lihat, Pak. Nah, kita menuangkan dalam sebuah kata-kata sederhana. Nah, kita membuat polanya itu, kalau di dalam teori ini kan ada rima A, B, B, A. Nah, di sini kenapa A nggak harus sama dengan A, B, B, A ini? Karena ya di sini kan yang mengikuti polanya. Yang di garis pertama A, I, A. A disamakan dengan pola A. Kalau I sesuai dengan pola B, I ke baris ketiga, B dan ya. Oke ya. Ini teorinya ya. Ya. Artinya penjelasan ibu guru. Nah, sekarang bagaimana latihannya? Muridnya gimana dia latihan membuatnya? Membuatnya. Nah, kan ibu ini menjelaskan aja terus. Kapan siswa akan latihan membuatnya? Kapan itu di mana tuh? Ada pada di langkah pada waktu
mengerjakan LKPD kelompok ini. Di sini saya memberikan kesempatan kepada kelompok mengerjakan sekitar waktunya tadi 20 menitan. Inilah mereka mulai. Terus LKPD berikutnya itu LKPD yang individu. Nah, di sini setelah selesai, ini ada LKPD individu. Ini sangat mudah saja. Oke, itu teorinya. Iya. Pertama tadi itu Bang. Iya, LKPD. Enggak, yang itu LKPD kelompok. Oh iya, ini Pak. Nah, sini kan Bu, Iya Pak. harusnya ini kan dibentuk teori tadi dijelaskan di atas. Iya. Ya. Harusnya ada Bu guru memberikan contoh dulu. Ya. Hanya kan contoh dulu karena kan sulit kata Pak Dirus membuat. Nah, baru dia mencoba mengerjakan yang lewat LKPD. Kalau Ibu kan di atas menjelaskan aja. Coba anak-anak ini loh contoh Ibu mau membuat puisi sendiri gitu loh. Ya kan? Ambillah Iya. pola yang ini. Nah, itu yang kurangnya saya lihat. Makanya gimana ini ngajarkan itu. Ya loh. Nah, jadi Ibu guru itu di atas tuh menjelaskan teori aja. Harusnya setelah menjelaskan ini ada diberi contoh dulu. Ya Pak. Ini anak-anak ini Ibu contohkan ya. Nah, kita oke, Ibu ambil A B B A. Nah, oke, itu kan. Nah, Nah. jadi baru ini. Ya, oke Bu, itu ini dia menulis LKPD berapa lama? Ya Pak, mohon maaf. Saya bilang. Buat ini 20 menit tadi ya? Iya, iya. Ya dah. Oke, Ya. nanti itu ya Ya selesai. Pak. Itu harusnya ada latihan dulu. Latihan ya Pak. Pak. Ibu, mereka dilatih, Ibu berikan contoh, mereka berlatih, baru membuat kelompok gitu. Ya Pak. Jadi ini kelompok tuh bisa jadi ada beberapa ini yang sudah mereka bisa ungkapkan, tapi sudah diberi contoh loh, Bu. Ya, Ya Pak. ya oke, gitu aja. Sukses ya Bu Lia ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak di Oke, baik. Ibu tinggalkan Zoom dulu, silakan. Ya Pak. Saya izin stop. sama. Yang mana ini? Halo. Selanjutnya Pak Gede ya? Iya Bu, Ya. langsung masuk buat Bu. Iya Pak.